Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan mengenai kisi-kisi mata pelajaran informatika SMP Negeri 1 Gegesik. Ya, sebelumnya memang ini sudah kita share dalam bentuk teks ya di WA group, tapi karena banyak permintaan yang mengenai materi dan lain-lainnya sehingga kita buatkan panduannya sedikit. Seperti yang sudah disampaikan, untuk kisi-kisi ujian sekolah SMP 1 Gegesik ada 7 materi utama. Yang pertama adalah mengenai dasar mengetik menggunakan 10 jari. Yang kedua tentang Microsoft Word. Yang ketiga tentang Microsoft Excel atau spreadsheet ya. Kemudian yang keempat mengenai materi internet dan intranet. Dan yang kelima mengenai hardware, software dan brainware. Yang keenam mengenai dampak informatika. Dan yang ketujuh mengenai video dan fotografi. Itu kisi-kisi untuk soal ujian sekolah. Yang pertama mengetik menggunakan 10 jari. Mungkin ketika di kelas 7 atau kelas 8 kalian pernah diajari oleh guru mata pelajaran yang lain tentang mengetik menggunakan 10 jari ya. Keyboard mungkin yang belum atau lupa ya dengan bentuk keyboard dan urutan huruf-hurufnya, kurang lebih seperti ini adalah susunan papan keyboard. Materi mengetik 10 jari ini tidak lepas dari yang pertama adalah hurufnya, yaitu di sini ada 26 huruf ya, dimulai dari G, W, R, T, Y, U, I, O, P, A, S, D, F, G, H, C, K, L, titik koma, ini titik koma ya. Kemudian Z, X, C, V, B, N, M, koma, dan titik. Ini adalah yang biasanya dihafalkan dan dipraktekkan untuk mengetik menggunakan 10 jari. Nah, soalnya itu bisa jadi menanyakan urutan daripada papan ketiknya, bisa jadi penggunaan tombol spasi itu untuk apa, ya. Kemudian enter itu untuk apa, backspace untuk apa? Ya, backspace itu adalah untuk menghapus, delete juga untuk menghapus, ya. Kemudian enter itu untuk ganti baris, spasi itu untuk spasi ya. Nah, kemudian di sini juga ada angka 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di dalam mengetik menggunakan 10 jari, jari yang pertama kita letakkan itu adalah di sini ya. Ini ditandai dengan tanda strip itu di huruf F dan huruf J. Jadi F, J, kemudian ke sini ke samping-sampingnya. J, K, L ke sini juga. Begitupun yang ke atas ya. Makanya yang kita hafalkan itu adalah Q, W, E, R, U, I, O, P, A, S, D, F, J, K, L, titik koma, Z, X, C, V, N, M, koma, titik ya. Nah, ini untuk tampilan yang mungkin jauh lebih besar ya. Caps lock itu untuk apa? Caps lock ada di HP juga ya. Ya, caps lock itu untuk merubah huruf biasa menjadi huruf kapital. Kalau shiftnya ditahan, kalau tadinya huruf biasa itu akan menjadi huruf kapital. Selama shiftnya ditekan, maka huruf apapun yang akan ditekan ya, itu akan menampilkan huruf kapital. Nah, itu kurang lebih gambaran mengenai materi mengetik 10 jari. Yang kedua mengenai Microsoft Word ya. Microsoft Word itu bentuknya yang seperti ini. Mungkin pernah juga ketika kelas 8 mempelajarinya. Apa yang dipelajari di sini atau apa yang perlu kamu perhatikan di sini? Yang pertama adalah mengenai bagian-bagian yang ada di Microsoft Word ini ya. Di antaranya menu ya, ada file, home, insert, draw,
desain, layout, referensi, mailing, review, view, dan help. Itu diantaranya. Kemudian menu standar, tool-tool standar yang biasa digunakan. Kayaknya kalian sudah familiar semua ya. Di sini ada paste ya. Paste itu adalah untuk menggandakan ya. Menggandakan apa yang kamu copy. Nah, di sini ada Calibri, ini adalah namanya font ya, atau jenis huruf. Ini ada 11, ini namanya font size. Ini ada huruf B, bold, italic, underline, dan lain-lain ya. Nah, ini ada paragraf ya. Ini pengaturan paragraf. Ada rata kiri, namanya adalah align left, kemudian rata tengah, center, rata kanan, align right, dan rata kanan kiri atau justify. Kemudian pengaturan spasinya ya. Spasinya ada 1, ada 1,15, ada 1,5, ada 2 sampai 3. Kemudian ada ini ya, ini ada font color ya, atau warna huruf yang kamu ketik itu nanti bisa dirubah dari sini. Ini berarti untuk warna latar belakang ya, yang nanti akan digunakan. Nah, selain itu di sini juga ada layout ya. Layout itu ada page setup, ada margin. Margin itu adalah untuk mengatur batas atas, bawah, kiri, dan kanan. Jadi ini kertas ya, ini kertas. Ketika kita mulai mengetik, kertas kalian itu mengetiknya tidak akan mulai dari pinggir sekali, itu tidak ya, tapi sudah ada batasnya, sudah ada marginnya. Misalnya di sini ini yang ini ya, yang sebelah kiri ini 1, 2, berarti sebelah kiri ini 2 cm batas marginnya. Kemudian ada juga size ya. Size itu adalah ukuran kertas yang nanti akan digunakan. Itu dilihat dari sini. Ya, itu diantaranya mengenai Microsoft Word ya. Ada juga di sini mungkin desain-desainnya, ini mailing. Terus mengenai ini ya. Ada open itu adalah untuk membuka, new itu baru, save itu untuk menyimpan, save as itu adalah untuk menyimpan kembali, print itu mencetak, ekspor itu berarti diekspor ya ke bentuk yang lain, close itu berarti nutup, dan untuk keluar itu bisa langsung klik tombol silang ya. Nah, itu mengenai gambaran sekilas Microsoft Word. Nah, kalau ngetiknya bagaimana? Bisa, misalnya kita ketik di sini. SMP Negeri 1 Gegesik. Ini contoh ya, contoh mengetik. Biasanya kalau kita mengetik alamat begini itu kita taruh di tengah. Berarti ini kita blok, kita taruh di tengah. Ukuran SMP lebih besar dari jalan, berarti font size-nya kita rubah misalnya menjadi 24. Untuk jalan kita besarkan lagi misalnya ini. Untuk hurufnya atau font itu juga bisa kita ganti menjadi yang lain. Warnanya bisa kita ganti juga sesuaikan dengan yang kita inginkan. Ini bisa kita bold ya, kita tekan B-nya. Warnanya juga kita coba rubah ke warna yang lain. Nah, itu mengenai Microsoft Word. Lanjut adalah mengenai Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Untuk tampilannya hampir sama dengan Microsoft Word ya. Ini yang membedakan adalah tampilan lembar kerjanya. Kalau Microsoft Word itu bentuknya adalah kertas, kalau Microsoft Excel bentuknya adalah kotak-kotak seperti ini ya.
Nah, A, B, C, D, E, F, G, H, I terus ini namanya kolom heading ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah ini namanya row heading atau kepala. Ini adalah kepala kolom dan yang 1, 2, 3 ini kepala baris ya. Nah, kalau kita klik di sini ini namanya kotak-kotak ini kita kenal dengan nama sel ya. Satu kotak itu namanya sel. Nih, satu kotak ini namanya sel. Kalau ditanya ini sel berapa, kita bisa lihat ada di kolom berapa dan baris ke berapa. Ini berarti kolom Kolom D baris ke 11 atau bisa kita sebut sel D11 ya. Bagaimana kalau yang ini? Kita lihat. Ini adalah sel K3 ya. Karena ada di kolom D baris ke-3. Kemudian ada juga kalau kita ngeblok ya seperti ini. Nih. Misalnya ini kita blok ya, kita blok begini. Nah, semua ini kita kenal dengan nama rank ya. Kita kenal dengan nama rank. Kalau satu kotak itu namanya adalah sel. Seperti itu. Untuk penggunaannya bisa kita ambil contoh, misalnya di sini kita ketik nomor, nama, jenis kelamin. Ini misalnya tabungan ya. Bisa jadi misalnya Januari, Februari, Maret. Nomornya nomor 1, namanya misalnya nama Putri Mayones ya. Jenis kelaminnya perempuan. Januari misalnya Putri nabung 45.000, Februari 23.000. Ini jangan lupa pengetikannya ya, pengetikan nominal mata uang tanpa ada RP, tanpa ada titik, tanpa ada koma ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa yang biasanya digunakan ya. Yang pertama adalah jumlah, kemudian rata-rata, nilai tertinggi ya, tertinggi sama nilai terendah. Ini yang umum digunakan ya. Nah, untuk jumlah yang ada di kolom jumlah ini ya, nih, itu bukan kita hitung manual kemudian kita ketik di sini. Yang kita ketik di sini itu adalah rumus. Rumusnya, setiap rumus itu selalu diawali dengan sama dengan sum ya. Sum itu kepanjangan dari summary, kemudian buka kurung. Mana yang mau kita jumlahkan? Yang mau kita jumlahkan adalah Januari sampai Maret. Berarti kita klik awal di Januari ya, isiannya, atau kita bisa lihat ini selnya ada di F4 ya. Ini ada di F4. Kemudian setelah itu ya, titik 2. Kemudian sel akhirnya yaitu Maret itu adanya di sel berapa. Nah, ini otomatis terketik F4, berarti ini kita hapus saja nih. Nah, ini kita ganti, kalau kita ketik manual ya, berarti H4. Kita ketik H4. Kemudian tutup kurung, enter. Jangan lupa rumusnya ini adalah untuk menjumlahkan. Nah, nanti akan muncul otomatis 80.000. Memang munculnya adalah 80.000, akan sama ketika kita ketik juga 80.000. Tapi bedanya kalau kita klik di sini, di atas ini
akan munculnya bukan nominal angka tapi rumus. Tapi kalau yang kita ketik manual, maka manual tetap ya 80.000 itu. Nah, yang berikutnya adalah rata-rata. Untuk rata-rata rumusnya adalah sama dengan average ya. Kemudian buka kurung sama dengan yang tadi ya. Klik di Januari atau F4 titik 2, kemudian klik di H4 ya, tutup kurung. Ini adalah untuk rata-rata sama dengan average. Kemudian nilai tertinggi itu adalah sama dengan max buka kurung, balik lagi, klik sel awal titik 2, sel akhirnya, tutup kurung, enter ya. Untuk tertinggi itu adalah max. Untuk terendah sama dengan min buka kurung, sel awal titik 2, sel akhir, tutup kurung. Nah, ini adalah contoh pemakaian rumus yang biasanya sering digunakan ya, seperti ini. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau mau dirapikan lagi ini bisa, misalnya ini kita supaya enak dilihat ya. Oh ya, coba perhatikan. Di awal kita tidak mengetik titik, koma, dan nominal, tapi kita bisa klik lambang uang ini ya, klik. Nah, nanti akan muncul dengan sendirinya. Atau ini bisa kita set ya, supaya simbolnya tidak usah ada, di belakang komanya tidak usah ada. Jadi sesuai dengan angka begini nih, supaya tampilannya jauh lebih rapi lagi. Ini diantaranya pemakaian Microsoft Excel ya. Nah, bedanya apa dengan yang spreadsheet? Kalau Microsoft Excel itu adalah aplikasi offline, hanya bisa dikerjakan sendiri. Tapi kalau yang Google Spreadsheet ya, itu bisa dikerjakan secara bersama-sama dalam satu kelompok dan dikerjakannya online, membutuhkan kuota. Kuotanya tidak terlalu banyak ya, tapi itu membutuhkan koneksi internet untuk bisa mengerjakan. Itu kurang lebih mengenai dasar Microsoft Excel ya. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah mengenai internet dan intranet ya. Nah, materi internet dan intranet tentunya sudah ada atau sudah pernah diajarkan di kelas 7 ataupun kelas 8. Ini hanya sekilas gambarannya saja ya. Nah, ini materi internet yang kita dapatkan dari Google, yaitu dari Wikipedia. Yang mana internet, yang pertama adalah pengertian internetnya sendiri itu apa ya. Kepanjangan dari apa? Internet itu adalah kepanjangan dari interconnected network ya. Apa itu? Adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP/IP. Jadi perangkat komputer yang ada di seluruh dunia itu bisa saling terkoneksi berkat adanya akses internet ya. Atau untuk kalian adalah HP ya. HP kamu itu bisa saling berkomunikasi dengan orang dimanapun di seluruh dunia itu berkat adanya internet ya. Nah, kemudian di internet itu kita mengenal juga yang namanya www. Mungkin kamu sering mendengar kata www ya. Nah, ini kepanjangan dari World Wide Web. Nah, dari World Wide Web ini kita bisa membuka Facebook, membuka YouTube, membuka alamat situs dan lain-lain. Sehingga gambar, video, suara, teks bisa kita lihat dari lokasi yang sangat jauh yang kadang kita tidak tahu tempatnya di mana ya, seperti itu. Nah,
Internet itu awal mula ditemukannya adalah pada tahun 1960-an, yang mana pemerintah federal Amerika Serikat ya membuat sebuah jaringan yang tujuannya adalah untuk memperkuat pertahanan militernya. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, akhirnya sekarang kita bisa menikmati atau menggunakan fasilitas internet ini juga. Nah, ini silakan nanti dibaca dari internet ya, bisa kamu cari juga atau dari buku LKS atau buku paket yang kalian miliki ya. Ini mengenai sejarah lengkapnya. Sumbernya tidak harus dari Wikipedia ya, kamu bisa mencari banyak sekali yang bisa kamu baca, buku-buku segala macam juga ada ya. Ini mengenai internet. Nah, di sini ini yang tadi ya, ini mengenai internetnya. Nah, ini contoh beberapa jaringan. Kemudian selain internet kita mengenal juga yang namanya intranet ya. Intranet adalah sebuah jaringan komputer lokal yang menggunakan perangkat lunak internet dan protokol TCP/IP atau HTTP. Nah, kalau internet itu seluruh dunia, tapi kalau intranet itu adalah lokal. Yang dimaksud dengan lokal itu adalah tempat yang terbatas ya. Lokal ini juga nanti dibedakan. Bisa satu ruangan, bisa hanya 2 perangkat saja, bisa hanya misalnya 1 kecamatan, 1 kabupaten se-Indonesia ya. Seperti itu sampai ke beberapa perusahaan tertentu. Itu namanya akses intranet. Nah, di sini ada perbedaannya nih antara internet dan intranet. Ya, nanti silakan dipelajari sendiri saja, dibaca-baca kembali mengenai internet dan intranetnya. Nah, kemudian pada intranet itu kita ada yang namanya untuk intranet kita mengenal adanya yang namanya kabel jaringan. Kabel jaringan itu ada beberapa. Ada yang pertama ya di sini nih. Ada yang namanya kabel koaksial ya. Kabel koaksial ini biasanya ada di rumah kalian. Kabel antena ya, itu biasanya menggunakan kabel koaksial, bentuknya hampir ya sama begini ya. Yang kedua, setelah kabel koaksial adalah kabel twisted pair ya. Twist itu adalah melilit dan pairnya itu berpasangan. Jadi dia kabelnya itu satu pasang dan saling melilit ya dengan pasangannya masing-masing. Ada 3 jenis kabel twisted ini. Ada kabel UTP, ada kabel FTP, kabel STP ya. Kabel FTP itu kepanjangan dari Foiled Twisted Pair. Foil itu adalah pelindung FTP ya. Kita perhatikan di sini ada aluminium foilnya yang melindungi kabelnya. Seperti itu. Ini untuk supaya tidak bocor terhadap gelombang elektromagnetik ya. Yang berikutnya adalah kabel STP, Sealed Twisted Pair. Seal itu adalah terlindung ya. Kita perhatikan di sini. Masing-masing kabelnya yang berpasangan ini dilindungi oleh aluminium foil semuanya ya. Ini ada aluminium foilnya. Dan yang ketiga adalah UTP, Unsealed Twisted Pair ya, atau yang bentuknya begini. Ini tidak ada aluminium foilnya sama sekali. Dan yang biasa digunakan untuk kabel jaringan itu adalah kabel UTP ini. Untuk sekarang ya, beberapa tahun terakhir itu ada dikenal yang namanya kabel fiber optik ya.
Kabel fiber optik itu digunakan untuk internet ya. Untuk IndiHome itu sudah menggunakan kabel fiber optik. Itu kurang lebih mengenai kabel jaringan ya, untuk kabel jaringan. Nah, untuk cara pembuatannya mungkin sudah dipelajari juga. Intinya kita di sini melihat warnanya saja dulu ya. Di sini ada 4 warna utama. Yang pertama adalah coklat, ada hijau, ada biru, dan ada oranye. Nah, tiap-tiap kabel ini mempunyai pasangan ya. Pasangannya itu dasarnya adalah putih. Nah, selain putih, kalau coklat berarti pasangannya dengan putih coklat. Kenapa dikatakan putih coklat? Karena dasarnya putih, kemudian ada garis strip warna coklat. Ini biru, pasangannya adalah putih biru, karena ini yang ada stripnya ini warna biru. Untuk hijau berarti pasangannya putih hijau. Untuk oranye putih oranye ya. Itu adalah kabel jaringan. Lanjut mengenai hardware, software, dan brainware ya. Nah, hardware itu kita kenal dengan perangkat keras ya. Software itu adalah perangkat lunak, dan brainware itu adalah orangnya ya. Orang yang mengoperasikan komputer itu dikenal dengan istilah brainware. Apa itu perangkat keras? Hardware ya. Nah, perangkat keras itu mempunyai ciri bisa dilihat dan bisa diraba. Apa yang bisa dilihat dan diraba? Di sini ada perangkat input atau input device. Salah satunya ada keyboard, ada mouse, kemudian ada perangkat proses. Itu ada motherboard, ini adalah motherboard ya. Kemudian ada prosesor. Ini bentuk daripada prosesor. Prosesor itu nempel di sini nih ya. Nih, prosesor itu nempel di sini. Kemudian ada CD-ROM atau CD rewrite ya. Kemudian ada perangkat output. Output device itu ada printer. Ini outputnya dalam bentuk kertas ya. Kita cetak segala macam itu dalam bentuk kertas. Kemudian speaker. Speaker itu outputnya adalah dalam bentuk suara ya. Dan perangkat lunak atau software ya. Software itu sistem operasi, ada sistem Windows, ada Android ya, ada Microsoft DOS, disk operating system, ini dasar ya. Tidak ada gambar tampilan apa-apa, tapi hanya berupa teks saja. Kemudian ada Mac OS ya, ini juga sistem operasi. Kemudian ada Linux, ada Unix. Kemudian ada software aplikasi ya, kita ada Microsoft Office. Office itu punya anak ya, anaknya yang ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, dan lain-lain. Terus ada Adobe Photoshop ya, ini yang digunakan untuk ngedit-ngedit ya, bisa ngedit foto, ngedit gambar, dan lain-lain. Kemudian ada aplikasi Google Chrome, ini adalah browser ya. Kemudian brainware atau penggunanya, kita pemakainya, itu ada beberapa tingkatan. Ada yang kita kenal dengan nama sistem analis, ada programmer, kemudian ada administrator, dan ada operator ya. Itu mengenai gambaran sekilas hardware, software, dan brainware. Selanjutnya adalah mengenai dampak informatika ya. Nah, untuk dampak informatika ini artikel yang kita ambil dari situs ya, dari internet juga.
Dampak informatika itu ada dampak sosial, ya. Dengan kehadiran internet itu sekarang orang itu bagaimana? Misalnya kamu dengan adanya HP, bagaimana sekarang dampak sosialnya? Sosial itu berarti hubungan manusia dengan manusia, ya. Misalnya anak lebih banyak diam karena dia lebih banyak menggunakan HP untuk bermain. Dalam satu keluarga, ayah, ibu, dan anak-anaknya ketika mereka berkumpul, interaksinya adalah menggunakan HP, tidak ngobrol langsung, ya. Nah, dampak itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Secara umum dampak positif memudahkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain, memudahkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kebijakan, mudah mengetahui budaya luar negeri, ya, mudah menyebarkan karya-karya dan mudah melakukan pertukaran pelajar. Dampak negatifnya itu juga lumayan sangat banyak juga. Nah, ini adalah mengenai dampak informatika, ya. Misalnya setelah kita menggunakan HP itu bagaimana, atau HP yang kita punya lebih banyak digunakan untuk apa? Lebih mengarah ke dampak positif atau ke dampak negatif. Nah, ini di sini contohnya. Misalnya HP atau internet lebih digunakan untuk ujaran kebencian. Kita menyebarkan berita hoax, ya, atau kita menyebarkan informasi yang belum betul kebenarannya. Nah, seperti itu. Konten negatif misalnya pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, ya. Ingat, kita tidak sebebas-bebasnya menggunakan internet karena kita mempunyai Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, ya. Itu mengenai Undang-Undang ITE-nya, ya. Kemudian munculnya kriminalisasi, ya, atau untuk dunia maya, ya, itu adalah cybercrime istilahnya. Ada penipuan, ada cyberbullying, ada sabotase, dan lain-lain. Ini silakan dipahami atau dibaca dari buku LKS atau buku paket. Kalau kamu sudah tidak ada bukunya, bisa kamu cari kayak seperti ini, ya, langsung dari internet, ya. Itu pun tidak ada masalah. Kemudian mengenai video dan fotografi, ya. Video dan fotografi di sini yang kita maksud adalah bukan cara membuat video, cara membuat foto, tetapi bagaimana kamu bisa menghargai sebuah foto dan sebuah video yang ada di internet, ya. Contoh, ketika kamu mengupload sebuah video, pastikan videonya itu adalah orisinil atau videonya memang dibuat oleh kalian, bukan video yang dibuat oleh orang lain kemudian kamu upload ulang, ya. Selain video juga musik, ya. Kamu tidak sembarangan mengambil musik orang lain yang ada di internet, ya. Kemudian kamu gunakan di misalnya di channel YouTube kamu, di akun TikTok, di Instagram dan lain-lain, ya. Dan mengakui bahwa itu adalah musik yang kamu buat. Nah, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kita mempunyai Undang-Undang ITE yang mana itu mengatur mengenai apa yang boleh dan tidak boleh di-upload atau digunakan untuk akses internet, ya. Begitupun dengan foto. Ketika kita misalnya membuat sebuah artikel dan ingin menampilkan foto yang kita dapat dari internet, kita harus menuliskan sumbernya dari mana, ya. Misalnya dari alamat mana, kalau memang itu adalah akun berbayar, atau kita juga tidak ada salahnya menuliskan komentar, ya. Bolehkah saya menggunakan foto Anda? Ketika yang punya mengizinkan, maka kita boleh menggunakan. Tapi walaupun boleh menggunakan, jangan lupa tetap mencantumkan sumbernya, ya.
Karena apa? Kita ada undang-undang ITE juga yang mengatur mengenai hak atas kekayaan intelektual. Jadi kita tidak sembarangan menggunakannya tersebut. Oke, itu saja mengenai kisi-kisi dan penjelasan singkat materi-materi yang mungkin nanti akan muncul di soal-soal US. Selamat belajar dan selamat berjuang untuk masa depan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together